Perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan. Untuk mengukur kinerja suatu laba, biasanya perusahaan menggunakan dua metode yang telah dikembangkan, yaitu perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Perhitungan biaya absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi atau absorption costing adalah membebankan seluruh biaya manufaktur ke dalam biaya produk. Biaya-biaya yang termaksud biaya absorpsi adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, serta biaya overhead tetap. Jadi, menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Seiring dengan perkembangannya zaman, perhitungan biaya absorpsi sering digunakan sebagai keperluan pelaporan eksternal atau pihak luar perusahaan. Perhitungan biaya variabel. Perhitungan biaya variabel lebih menekankan pada perbedaan antara biaya produksi tetap dan biaya variabel. Perhitungan biaya variabel atau variable costing hanya membebankan biaya produksi variabel ke produk. Biaya-biaya variabel tersebut terdiri antara lain biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead variabel. Jadi, menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap dipandang sebagai berakhirnya manfaat pada periode tersebut dan dibebankan pendapatannya dari periode tersebut juga. Pengelompokan biaya dengan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel sebagai biaya produk atau biaya periode. Perhitungan biaya absorpsi yang termaksud biaya produk adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan perhitungan biaya variabel yang termaksud biaya produk adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta overhead variabel. Perhitungan biaya absorpsi yang termaksud biaya periode adalah beban penjualan dan beban administrasi. Sedangkan perhitungan biaya variabel yang termaksud biaya periode adalah overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Perbandingan metode perhitungan biaya variabel dan biaya absorpsi. Biaya absorpsi hanya digunakan untuk pelaporan bagi pihak-pihak luar perusahaan atau pihak eksternal. Sedangkan perhitungan biaya variabel dapat memberikan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak internal atau pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Perhitungan biaya variabel juga termaksud alat manajemen yang penting bagi perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Nah, di sini saya bakal ngejelasin gimana sih cara menghitung biaya produk dengan menggunakan perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Jadi caranya itu, biaya produk dengan perhitungan biaya absorpsi adalah bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel dan ditambah dengan overhead tetap. Sedangkan untuk menghitung biaya produk dengan perhitungan biaya variabel adalah bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung dan ditambah dengan overhead variabel. Contoh sederhananya itu, misalkan sebuah perusahaan memiliki biaya variabel per unit bahan baku langsung sebesar 50 US dollar, tenaga kerja langsung sebesar 100 US dollar, overhead variabel sebesar 50 US dollar, dan overhead tetapnya sebesar 25 US dollar. Yang pertama, kita akan menghitung biaya produk dengan perhitungan biaya absorpsi, yaitu bahan baku langsung sebesar 50 US dollar ditambah dengan tenaga kerja langsung sebesar 100 US dollar ditambah dengan overhead variabel sebesar 50 US dollar dan ditambah dengan overhead tetap sebesar 25 US dollar. Jadi, total biaya produk per unit dengan perhitungan biaya absorpsi adalah sebesar 225 US dollar. Selanjutnya, yang kedua, biaya produk per unit dengan menggunakan perhitungan biaya variabel, yaitu bahan baku langsung sebesar 50 US dollar ditambah dengan tenaga kerja langsung sebesar 100 US dollar
dan ditambah dengan overhead variabel sebesar 50 US dollar. Jadi total biaya produk per unit dengan menggunakan perhitungan biaya variabel adalah sebesar 200 US dollar. Selanjutnya, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba absorpsi akan lebih besar daripada laba variabel. Jika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka laba absorpsi akan lebih kecil daripada laba variabel. Sedangkan jika produksi sama dengan penjualan, maka laba absorpsi sama dengan laba variabel. Laporan laba rugi segmen menggunakan perhitungan biaya variabel. Perhitungan biaya variabel berguna dalam penyusunan laporan laba rugi segmen karena memberikan informasi yang bermanfaat mengenai beban variabel dan beban tetap. Suatu segmen adalah subunit dari sebuah perusahaan yang cukup penting untuk menyajikan penyusunan laporan kinerja. Segmen dapat berbentuk divisi, departemen, lini produk, kelompok pelangganan, dan sebagainya. Dalam laporan laba rugi segmen, beban tetap dibagi menjadi dua. Beban tetap langsung adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke sebuah segmen. Beban tetap langsung kadang dianggap sebagai beban tetap yang dapat dihindari, atau beban tetap yang dapat ditelusuri karena akan hilang jika segmen dihapuskan. Beban tetap bersama adalah beban tetap bersama yang disebabkan oleh dua atau lebih segmen. Beban tetap bersama akan tetap ada, bahkan jika salah satu segmen dihapuskan. Ekonomi order quantity dan manajemen persediaan. Model EOQ sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi yang optimal antara biaya persamaan dan biaya penyimpanan persediaan. EOQ juga bermanfaat dalam membantu menangani ketidakpastian dengan menggunakan persediaan pengaman. Pentingnya sejarah dari model EOQ. Berbagai industri di Amerika dapat direpresentasikan secara lebih baik dengan memahami sifat dari lingkungan manufaktur tradisional. Biaya setup yang lebih tinggi mendorong untuk menghasilkan produk dalam ukuran batch yang besar. Oleh karena itu, proses produksi untuk perusahaan-perusahaan tersebut cenderung cukup panjang dan produksi yang lebih disimpan dalam persediaan. Selanjutnya, pengambilan keputusan untuk manajemen persediaan. Pembahasan sebelumnya tentang perhitungan biaya absorpsi dan variabel memperjelas bahwa persediaan dapat mempengaruhi laba operasi. Selain biaya produk dari persediaan, terdapat jenis biaya lain yang terkait dengan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Contohnya, persediaan harus dibeli, diterima, disimpan, dan dipindahkan. Selanjutnya, biaya terkait persediaan. Saat permintaan terhadap sebuah produk atau bahan baku diketahui hampir secara pasti untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, terdapat dua biaya utama yang dihubungkan dengan persediaan. Jika bahan baku atau barang diproduksi di dalam perusahaan, maka biaya-biaya terkait persediaan disebut dengan biaya setup dan biaya penyimpanan. Pertama, ada biaya pemesanan atau ordering cost, adalah biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima sebuah pesanan. Selanjutnya, ada biaya pemesanan atau carrying cost, adalah biaya untuk pemeliharaan dan menyimpan persediaan. Jika permintaan tidak diketahui dengan pasti, maka muncul kategori 3 dari biaya persediaan, disebut dengan kehabisan persediaan atau stock out cost. Selanjutnya, ada biaya karena habis persediaan atau stock out cost, adalah biaya karena produk tidak tersedia saat diminta oleh seorang pelanggan atau biaya karena tidak memiliki bahan baku saat diperlukan untuk produksi. Selanjutnya, economic order quality atau model persediaan tradisional. Dalam memilih kuantitas yang dipesan, para manajer cukup memperhatikan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Rumus untuk menghitung kedua biaya tersebut adalah: pertama, untuk menghitung total biaya terkait persediaan itu sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Untuk menghitung biaya pemesanan itu sama dengan jumlah pesanan per tahun dikali dengan biaya menempatkan sebuah pesanan. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah unit persediaan rata-rata, itu jumlah yang dipesan dibagi dengan 2. Selanjutnya, untuk menghitung biaya penyimpanan itu sama dengan jumlah
unit persediaan rata-rata dikali biaya penyimpanan 1 unit dalam persediaan. Total biaya penyimpanan setahun diperoleh dengan mengalikan jumlah unit yang disimpan rata-rata dengan biaya penyimpanan 1 unit dalam persediaan selama 1 tahun. Oleh karena itu, jumlah rata-rata dalam persediaan adalah jumlah maksimal ditambah jumlah minimum dibagi dengan 2, atau persediaan rata-rata itu sama dengan jumlah maksimum dikurangi jumlah minimum dibagi dengan 2. Titik pemesanan kembali atau reorder point. Titik pemesanan kembali atau reorder point adalah titik dalam waktu saat pemesanan baru harus ditempatkan atau setup dimulai. Titik pemesanan kembali atau reorder point adalah fungsi dari EOQ, lead time, dan tingkatan persediaan. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menerima kuantitas pemesanan ekonomis setelah pesanan ditempatkan atau setup dimulai. Mengetahui tingkatan penggunaan dan lead time memungkinkan kita untuk menghitung titik pesanan kembali yang akan mencapai tujuan-tujuan ini. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Titik pemesanan kembali sama dengan tingkatan penggunaan dikali dengan lead time. Untuk menghindari permasalahan tersebut, perusahaan biasanya lebih memilih untuk menyimpan persediaan pengaman. Persediaan pengaman atau safety stock adalah tambahan persediaan yang disimpan untuk bertindak sebagai jaminan terhadap perubahan dalam permintaan. Persediaan pengaman dihitung dengan mengalihkan lead time dengan selisih antara tingkatan penggunaan maksimum dan tingkatan penggunaan rata-rata. Pendekatan just in time dalam manajemen persediaan lingkungan ekonomi berbagai perusahaan yang memiliki biaya setup yang tinggi dan produksi dalam jumlah bag yang besar telah berubah secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Pendekatan just-in atau JIT menyatakan bahwa barang seharusnya ditarik melalui sistem oleh pemerintahan saat ini, bukan didorong melalui jadwal yang tetap berdasarkan pada pemerintahan dan diantisipasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi yang terakhir, yaitu perbandingan antara persediaan just in time dan tradisional. Membandingkan pendekatan persediaan just in time dan tradisional. Fitur penting dari JIT adalah mengurangi seluruh persediaan sampai tingkat yang sangat rendah. Adapun juga biaya pemesanan. Sebagai contoh, dalam sistem tradisional, persediaan memecahkan konflik antara biaya pemesanan atau setup dan biaya penyimpanan dengan memiliki tingkat persediaan yang meminimalkan penjualan dari kedua biaya terkait persediaan tersebut. Biaya persediaan yang lebih rendah. Secara tradisional, persediaan disimpan sehingga sebuah perusahaan dapat mengambil keuntungan dan potongan harga karena membeli dalam jumlah yang banyak dan melindungi terhadap kenaikan harga persediaan yang dibeli pada masa depan. Keterbatasan pendekatan just in time. Kelemahan yang mencolok dari sistem JIT adalah tidak adanya persediaannya sebagai cadangan jika terjadi gangguan produksi. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 3 tentang biaya absorpsi, biaya variabel, serta manajemen persediaan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu teman-teman untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Oh iya, jangan lupa like-nya, komen, serta share-nya. Oke.
Perhitungan asali. Aduh. Titik pemesanan kembali atau reorder point adalah titik dalam waktu saat pesanan baru harus dimulai, ditempatkan. Laporan. Nah, Mulut tarik balik. Perhitungan Oke, Cak, semangat, I love you.